adalah kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, Ibu Tata dalam kerajaan surga, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau hadir dalam ibadah ini agar kami dapat melakukan ibadah ini sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, awal pertengahan akhir ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan pengasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Mazmur 147 ayat 7-11. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi ini kami datang lagi kepadamu, di mana pada pagi ini kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami dengar, kami dapat memahaminya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Yesaya 30 ayat 18-26. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang baik. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan Allah akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saatnya Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Ia memberikan roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan Allah akan memberikan hujan bagi benih yang baru kamu tabur di ladangmu,
dan dari hasil tanahmu itu akan kamu makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledaimu akan mengerjakan tanah, akan memakan makanan campuran yang sedap, dan sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali gandanya, yaitu seperti terang 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya yang menyembuhkan bekas pukulan. Nah adik-adik, mungkin adik-adik pernah mendengar peribahasa yang berbunyi air susu dibalas dengan air tuba. Siapa yang tahu arti peribahasa itu? Nah, adik-adik sekalian, pasti adik-adik tahu. Arti dari peribahasa ini adalah kebaikan seseorang dibalas dengan kejahatan. Nah adik-adik, dari peribahasa tadi kita mau mendengar kisah bangsa Yehuda yang tinggal di Yerusalem. Nah, bangsa Yehuda sangat merasakan kebaikan Tuhan karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sangat setia. Tuhan menjaga, menolong, memperhatikan kehidupan mereka. Tapi adik-adik sayangnya, mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan kepada mereka. Nah adik-adik, tapi sayangnya bangsa Yehuda sudah berubah. Mereka sudah tidak setia dan tidak taat lagi kepada Allah. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan mereka lupa akan kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, apa yang dilakukan bangsa Yehuda pada waktu itu? Yaitu mereka menyembah patung berhala yang terbuat dari emas dan perak. Nah, itu dibuat oleh manusia. Nah, kemudian adik-adik, mereka juga terpengaruh dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitar tempat mereka tinggal. Sehingga mereka sudah tidak lagi menyembah Allah dan beribadah kepada Allah. Nah, anak-anak tahu bangsa Yehuda sudah menyakiti hati Tuhan. Anak-anak masih ingat hukum Taurat yang keberapa? Yaitu yang membuat bagimu patung dan jangan menyembahnya. Yaitu hukum Taurat yang kedua. Adik-adik sekalian, karena ketidaktaatan bangsa Yehuda, Allah memberi hukuman kepada mereka. Nah, pada waktu itu bangsa Yehuda diserang oleh bangsa Asyur. Nah, apa yang terjadi? Di mana kota Yerusalem, ibu kota bangsa Yehuda, hancur. Keadaan mereka mengalami penderitaan. Mereka sangat susah dan mereka terancam. Mereka tidak meminta pertolongan dari Tuhan, tetapi mereka meminta perlindungan dari bangsa Mesir. Mereka adik-adik sudah meragukan kuasa Allah. Adik-adik, Tuhan rindu untuk memulihkan dan menyelamatkan bangsa Yehuda apabila bangsa Yehuda sungguh-sungguh bertobat. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan sudah mengasihi adik-adik
mengasihi kakak dan mengasihi kita semua. Apakah adik-adik mengasihi Tuhan? Pasti jawaban adik-adik mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita atau dosa manusia. Nah, kalau kita sudah mengasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus setia, kita harus taat kepada perintah Tuhan, seperti setia dalam beribadah. Walaupun di rumah kita tetap beribadah dengan semangat dan setia berdoa supaya agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan firman-Nya. Dan ketiga adalah setia dalam membaca firman Tuhan. Nah, ada lagi adik-adik sekalian, bahwa apa yang kita lakukan yaitu kita harus melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, seperti memberi, menolong, kemudian dan jangan kita nakal. Nah, anak-anak sekalian, kakak harap kita selalu mengasihi Tuhan melalui tingkah laku perbuatan kita di setiap hari. Dan kita juga harus menghargai kebaikan Tuhan. Dan kita juga mengandalkan Tuhan di setiap keadaan kita. Contohnya adik-adik, ketika kita sakit, ketika kita sedih, ketika kita takut, ataupun kita senang dan gembira, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong yang setia. Pasti Tuhan akan menolong kita. Itulah janji Tuhan. Hi, I'm Emma. And I am Caleb. And we have some questions for you today. Are you feeling lonely? Are you feeling sad? Are you feeling unloved? Are you feeling depressed? Well, I want to tell you something. You don't have to feel that way anymore. The Bible says That God is love. 1 John 4:8. He loves you. He loves you. And He loves you and me. And you don't have to feel sad anymore. You don't have to feel lonely. Because you are so precious to Jesus. He wants you in heaven with Him. That's what John 14 says. You are so precious to Him. That if you were the only one on earth, And you did something wrong, He would still come. and save you. Don't allow anyone to tell you That you are worthless. because you were redeemed. With the precious blood of Jesus. So today, Don't forget who you are. don't forget how precious you are. Don't forget Jesus loves you And He's coming soon. to take you home. And we hope you will be there.
Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat kasih karunia yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Tuhan, sebentar tadi kami sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan, kiranya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar lagi adik-adik akan menghadapi masa-masa ujian, berkati persiapan belajar mereka. Tuhan yang jauhi dari keinginan untuk mencontek ataupun berbuat curang. Biarlah mereka dapat menjawab ujian dengan baik dan mereka dapat nilai yang terbaik untuk cita-cita mereka Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk papa dan mama adik-adik, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang limpahi dengan rezeki, Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan hikmat untuk menjaga dan merawat adik-adik dengan baik setiap harinya Bapa. Kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel Medan, di dalam pelayanannya Tuhan yang berkati, untuk pengabaran cerita-cerita tentang firman Tuhan, kiranya jemaat dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan jemaat masing-masing. Biarlah Tuhan, nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan setiap harinya. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, berkati para pemimpinnya, berikan hikmat kebijaksanaan agar dapat memimpin kami dengan baik. Berkati kami Tuhan yang sedang menghadapi masa pandemi virus corona ini, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran agar kami dapat melewatinya dengan baik, dengan terus berserah kepada Tuhan, dengan terus mengandalkan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat pada aturan, untuk selalu memakai masker kami, untuk menjaga jarak kami, dan juga untuk mencuci tangan kami setiap harinya. Tuhan yang berkati tim medis yang sedang bertugas di garis paling depan Tuhan, di seluruh rumah sakit di seluruh dunia ini. Berikan mereka selalu kesehatan, berikan mereka kesabaran, kekuatan untuk bertugas dan bekerja di masa pandemi ini. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Adik-adik, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu sampai saat ini. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan Yesus berkati agar menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. God, He's so good. God, He's so good. God, He's so good. He's so good to me.
kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar itu dapat kami laksanakan dalam hidup kami. Yalah Bapa, dan kami yang lainnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam keseharian ini. Yalah Bapa, seluruh hidup kami, masa depan kami, keluarga kami, semua kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu.